Amran, seorang pemuda 24 tahun, berasal dari sebuah desa di lereng Gunung Merapi. Wajahnya tenang, tubuhnya kurus berisi. Sejak kecil, hidup sederhana. Dan kini, dengan ijazah kuliah yang belum sempat dibingkai, ia nekat pergi merantau ke Jakarta. Mengejar mimpi, atau mungkin sekadar mencari arah hidup. Ayahnya sempat berpesan, "Kalau bingung tinggal di mana, coba cari Pak Rendra. Dia sahabat ayah waktu muda, tinggalnya di Ciracas." Maka Amran pun menghubungi nomor yang diberikan. Tapi suara di ujung telepon bukan suara lelaki. Itu suara perempuan. Lembut, pelan, dan agak serak. Seperti seseorang yang lama tak banyak bicara. "Maaf, Pak Rendra sudah wafat 3 tahun lalu." Kalimat itu membuat Amran terdiam cukup lama. Tapi perempuan itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Tante Liana, justru membuka pintu rumahnya dengan satu kalimat yang hangat. "Kalau kamu anak Pak Ahmad, silahkan saja menginap. Rumah ini masih rumah sahabat ayahmu kok." Sore itu, Amran tiba di rumah tua bergaya tahun 80-an. Dindingnya dari batu bata ekspos yang mulai rapuh di sudut-sudutnya. Tapi halaman kecilnya bersih dan terawat. Ada pohon Kamboja yang, entah kenapa, harum bunganya seperti menebar rasa rindu yang tak jelas bentuknya. Tante Liana membuka pintu. Ia berdiri di ambang, mengenakan daster abu panjang, rambutnya digulung seadanya. Usianya sekitar 40-an, tapi wajahnya sejuk dan dewasa, bukan perempuan biasa. Tubuhnya ramping dan tegap, seperti perempuan yang rajin merawat diri, walau hidup sendiri. "Masuk yuk." "Wah, kamu mirip sekali dan ayahmu waktu masih muda." Dan sejak saat itu, langkah Amran menjejak dalam rumah itu dan dalam kisah yang tak pernah ia duga. Malam itu hujan. Listrik sempat padam. Amran duduk bersama Tante Liana di ruang tamu. Hanya ada lilin kecil di atas meja. Tante Liana mengenakan baju rumahan seperti biasanya. Suasananya sunyi, tapi nyaman. Ada ketegangan halus yang terasa mengambang. "Kamu belum makan malam?" "Belum, Tante." "Temani Tante masak di dapur yuk, tapi jangan salah fokus ya." Amran tertawa canggung. "Salah fokus gimana, Tante?" Tante Liana tersenyum pelan. "Ya, fokus bantuin masak, bukan cuma liatin Tante doang." Lelucon itu sepele, tapi cukup untuk membuat dada Amran bergemuruh. Malam itu, pikirannya tak bisa diam. Hatinya bingung. Tapi entah kenapa, ia tak merasa salah. Hanya was-was pada sesuatu yang belum terjadi. Pagi harinya, Amran bangun agak siang. Saat ia turun ke dapur, suara gemericik air terdengar dari belakang. Ia melangkah ke teras belakang, dan matanya langsung terpaku. Tante Liana sedang menyiram bunga, mengenakan kain dan kaos putih yang tampak lembab terkena cipratan air. Saat ia menoleh ke arah Amran, ia tersenyum kecil. "Ngelamunin apa, Amran? Nanti kamu jatuh cinta loh." Amran tak menjawab. Ia hanya tertawa kecil dan mengalihkan pandangan. Tapi dalam hatinya, ada perasaan yang mulai tumbuh. Pelan-pelan tapi pasti. Dan sejak pagi itu, Amran tahu, tinggal di rumah itu bukan hanya soal tumpangan, tapi tentang menahan hati yang mulai ingin pulang ke seseorang yang seharusnya tidak ia cintai. Tapi, bisakah hati diajak kompromi? Beberapa hari berlalu sejak Amran tinggal di rumah itu. Rumah yang awalnya terasa asing, kini mulai hangat. Bukan karena cuaca Jakarta yang lembab, tapi karena kehadiran satu sosok, perempuan dewasa yang terlalu tenang untuk dibaca dan terlalu lembut untuk dilawan, Tante Liana.
Setiap pagi, ia bangun lebih dulu, membuatkan teh manis, menyediakan sarapan di meja. Dan setiap kali Amran turun dari kamar, perempuan itu selalu tersenyum sambil berkata, "Sarapan dulu yuk, biar nanti kuat nyari kerjanya." Tapi senyumnya, entah kenapa terasa seperti isyarat. Siang itu, Amran pulang lebih cepat. Ada wawancara kerja yang dibatalkan sepihak. Ia masuk rumah tanpa suara. Tapi langkahnya terhenti di ruang tengah. Tante Liana sedang menyetrika. Rambutnya dicepol asal. Ia mengenakan celana pendek selutut dan kaos longgar. Saat membungkuk mengambil baju, gerakannya sejenak membuat Amran terdiam. Entah kenapa, momen itu terasa terlalu indah untuk diabaikan. Perempuan itu menoleh. "Loh, Amran udah pulang? Kok diam aja?" Amran tersenyum canggung. "Nggak apa-apa tante, cuma capek aja." Tante Liana berjalan mendekat. Ia duduk di sofa, hanya setengah meter dari Amran. Matanya menatap ke arah pemuda itu. Capek hatinya atau pikirannya? Amran menelan ludah. Dua-duanya mungkin. "Kalau hatimu capek, istirahat di sini aja." "Maksud tante, ya di rumah ini, kamu bisa lama di sini kok. Kalau kamu betah." Amran tak langsung menjawab, tapi tatapan mereka bertemu lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu yang tidak dikatakan, tapi jelas terasa. Malam itu hujan deras. Suara rintik di atap berpadu dengan suara kipas angin yang berderit pelan. Amran belum tidur. Ia duduk di ruang tengah, memandangi buku catatan kecilnya. Tapi pikirannya kemana-mana. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar. Tante Liana muncul dari lorong, mengenakan kimono biru tua yang membungkus tubuhnya santai. Di tangannya, 2 cangkir coklat hangat. "Masih bangun? Tante buatin coklat." Amran menerimanya. "Tante gak bisa tidur juga." "Kadang, rumah ini terlalu sepi kalau malam." Ia duduk di sebelah Amran. Jarak mereka begitu dekat. Hanya seujung siku. Coklat itu hangat. Tapi keheningan di antara mereka justru terasa lebih menggetarkan. "Tante," Amran berkata pelan. "Tante nggak kesepian." Perempuan itu tersenyum pelan. Tapi senyum itu pahit. Kesepian itu bukan pilihan, Amran. Tapi kadang datangnya bersamaan dengan kesadaran bahwa kita sudah terlalu lama sendiri. Amran terdiam. Masihkah mereka bisa menjaga jarak? Ataukah cinta mulai menuntut ruang untuk diakui? Sore itu hujan turun lagi. Amran baru pulang dari wawancara kerja. Bajunya basah, rambutnya juga. Saat membuka pintu, ia melihat Tante Liana berdiri di depan kamar mandi, membawa handuk. "Amran, baju kamu basah semua loh. Cepat mandi, nanti masuk angin." Amran tersenyum. "Saya lupa bawa payung, Tan. Kalau Tante bantu bukain bajunya, kamu marah nggak?" Amran terdiam. Tante Liana hanya tertawa pelan. "Bercanda kok, cepetan mandi, jangan bikin Tante khawatir loh." Malamnya dapur rumah itu kembali jadi tempat kebersamaan mereka. Tante Liana sedang mengaduk sup di panci. Amran berdiri di samping, membantu memotong wortel. Tapi ruang itu terlalu sempit. Dan entah kenapa, tubuh mereka beberapa kali bersentuhan. Pundak ke lengan, sikut ke pinggang. Bahkan saat Tante Liana menoleh, wajah mereka begitu dekat. Terlalu dekat, sampai napasnya terasa.
Keduanya sama-sama terdiam, lalu tertawa. Tapi tawa yang menutupi degup jantung masing-masing. "Tante cantik banget malam ini." Ucapan itu keluar begitu saja dari mulut Amran. Tante Liana menoleh. "Kamu serius mau begitu?" "Serius, Tante." "Hati-hati loh, Tante ini janda. Gampang jatuh kalau ada yang perhatian." Kalimat itu meluncur santai, tapi mata mereka saling menangkap sinyal yang sulit diabaikan. Bukan lagi sekadar gurauan. Usai makan malam, mereka duduk di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tak ada yang benar-benar menonton. Hanya ada suara latar dan keheningan yang bicara lebih banyak. Tante Liana duduk santai di sofa. Pakaian rumahnya sederhana, tapi tetap mencerminkan sisi anggun seorang perempuan dewasa. Amran di sampingnya, cukup dekat hingga lutut mereka bersentuhan. "Tante," suara Amran lirih. "Iya? Apa Tante pernah merasa ingin dekat sama seseorang?" Perempuan itu menoleh perlahan. "Sering? Dan kalau orang itu ada di samping Tante sekarang?" Tante Liana tidak menjawab, tapi ia memiringkan kepala dan menatap wajah Amran lebih lama. Senyumnya pelan, matanya jernih, tapi bergetar. Tangannya bergerak pelan, menyentuh tangan Amran yang ada di pangkuannya, lalu menggenggamnya. "Kamu yakin mau masuk ke dunia perempuan seperti Tante, Amran?" "Aku nggak tahu apa yang aku mau. Tapi setiap hari, rasanya aku makin ingin tetap di rumah ini. Makin ingin tetap dekat Tante." Suasana mendadak sunyi. Bahkan, suara televisi pun seperti tak terdengar. Dan malam itu, tangan mereka tetap saling menggenggam. Tak ada yang berkata apa-apa lagi. Tapi keduanya tahu, tidak ada jarak lagi yang tersisa. Dan malam itu, tanpa kata, mereka mengerti satu hal. Cinta bisa datang dari tempat yang tak biasa. Bisa tumbuh dalam diam yang terlalu lama. Dan ketika akhirnya bertemu, ia tak bisa ditepis. Tapi, sejauh apa mereka akan berani melangkah? Hubungan antara Amran dan Tante Liana kini sudah melampaui sekadar kebetulan. Mereka tak pernah benar-benar membicarakan perasaan itu secara terbuka. Tapi setiap sorot mata, setiap sentuhan kecil, setiap keheningan yang diisi dengan tatapan sudah menjelaskan segalanya. Mereka saling tahu, tapi berpura-pura tak tahu. Pagi itu, suasana rumah lebih hening dari biasanya. Amran turun dari kamar dengan rambut masih basah. Ia melihat dapur kosong. Biasanya Tante Liana sudah ada di sana, menyiapkan teh, menyapu halaman, atau sekadar duduk membaca koran tua. Tapi kali ini, ia tidak ada. Lalu suara air terdengar dari arah kamar mandi, dari pintu yang tak tertutup rapat. Asap tipis uap panas keluar dari dalamnya. Amran tak sengaja melirik ke dalam. Dan di sanalah, di balik tirai kaca buram, hanya tampak bayangan samar Tante Liana. Amran segera menunduk, sadar bahwa itu bukan sesuatu yang pantas ia lihat. Tapi matanya sempat menangkap satu hal, yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Lalu, suara lembut terdengar dari dalam. "Kamu ngintip Tante ya?" "Enggak, Tan. Gak sengaja. Aku hanya lewat." Tante Liana tertawa kecil. "Dasar, kamu iseng. Awas ya, nanti gak bisa tidur loh." Suasana berubah hangat dan berbahaya. Amran berjalan ke ruang tamu, mencoba menenangkan dirinya. Tapi jantungnya masih berdetak kencang. Pikirannya berkabut. Dan entah kenapa, semakin hari, rasanya ia sulit membayangkan pergi dari rumah itu. Siangnya, mereka duduk berdua di teras. Minum es teh, menikmati angin sore. Tapi percakapan mereka kali ini terasa berbeda. Lebih jujur.
lebih terbuka. Tan, aku bingung. Bingung kenapa? Soal kita, soal semua ini. Aku nyaman, iya, tapi aku juga takut. Tante Liana meletakkan gelasnya. Kamu takut karena aku janda dari sahabat ayahmu? Iya, dan takut kalau semuanya jadi masalah buat kita. Perempuan itu menghela napas pelan. Amran, kamu bukan anak kecil. Aku pun bukan perempuan polos. Tapi perasaan itu datangnya bukan dari logika. Ia menoleh padanya. Kalau kamu ingin pergi, aku gak akan tahan. Tapi, kalau kamu tinggal, kamu harus siap. Siap untuk apa? Untuk menanggung semuanya, termasuk resikonya. Malam harinya, saat suasana mulai tenang, ponsel Amran berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat dengan suara rendah. Halo? Ini Amran ya? Saya Dito, anaknya Pak Rendra. Amran tercekat. Kamu tinggal di rumah ibu saya ya? Iya mas, Tante Liana bilang, saya mau ke sana lusa. Ada yang perlu saya bicarakan langsung dengan ibu. Telepon terputus. Amran menatap layar ponselnya lama. Detik itu juga ia sadar, waktu mereka tinggal berdua mungkin tak lama lagi. Dan malam itu di kamar masing-masing mereka berdua tak bisa tidur. Tante Liana menatap langit-langit bertanya-tanya, apakah ini saatnya melepaskan? Amran duduk di tepi ranjang, menggenggam ponselnya, menimbang apakah semuanya akan berakhir sebelum sempat mereka sebut sebagai cinta. 2 hari berlalu sejak telepon itu, dan sejak saat itu, rumah terasa tak sama lagi. Tak ada lagi sentuhan-sentuhan kecil yang penuh arti. Semuanya berubah jadi sunyi. Pagi itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Seorang pria muda turun, membawa ransel dan raut wajah tegas. Dialah Dito, anak kandung Pak Rendra. Amran menyambutnya. Selamat pagi mas, saya Amran. Saya tahu, ibu sudah cerita. Terima kasih sudah bantu jaga rumah ini. Mereka bersalaman. Tapi dari cara Dito memandang, Amran tahu pria itu sedang mengukur sesuatu. Entah sikap atau mungkin niat. Di ruang tamu, Dito dan Tante Liana berbicara cukup lama. Tak terdengar jelas, tapi beberapa kata sempat menyelinap ke telinga Amran. Kenapa baru sekarang kamu bilang dia tinggal di sini, Bu? Karena tak ada yang perlu dicurigai, Dito. Tapi dia bukan anak kecil, dan ibu juga tahu. Sore harinya, hujan turun lagi. Amran duduk di bangku depan rumah. Pandangannya kosong. Dan di balik jendela, Tante Liana memperhatikannya. Lalu, ia keluar, membawa payung, duduk di sebelah Amran. Suasana antara mereka terlalu penuh, tapi tak ada kata yang bisa meredakannya. Amran, iya tante, kamu harus pergi. Kalimat itu menusuk seperti dinginnya hujan yang menerpa kaki. Karena, Mas Dito, karena ini waktunya kamu melangkah ke depan, dan aku kembali ke kesepian yang sudah lama jadi rumahku. Amran menoleh. Tante, aku gak main-main. Aku gak cuma butuh tempat tinggal. Aku butuh tante. Tapi Liana tersenyum. Senyum yang lelah, tapi ikhlas. Aku tahu, tapi cinta yang baik kadang harus tahu kapan berhenti. Karena bukan semua yang membuat kita nyaman pantas kita perjuangkan. Air mata jatuh di pipi Amran. Bukan karena kelemahan, tapi karena kehilangan yang tidak bisa dihindari. Terima kasih, karena selama ini aku merasa dicintai. Dan terima kasih
karena kamu datang saat aku sudah lupa rasanya mencintai. Jakarta, sore hari. Amran kini bekerja sebagai asisten arsitek. Ia tinggal di kos kecil di Kebayoran. Di rak bukunya ada foto tua, dirinya, ayahnya, dan Pak Rendra. Dan di dompetnya terselip secari kertas kecil dengan tulisan tangan. Kalau suatu hari kamu merasa sendiri, ingat, rumah ini pernah menjadi tempat di mana dua orang saling belajar mencintai tanpa pernah benar-benar memiliki. Liana. Amran tersenyum, lalu berjalan keluar kantor, membawa secangkir kopi dan harapan baru. Tapi hatinya tahu, ada satu kenangan yang tak akan pernah bisa digantikan.